Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Gracia Cahyadi dengan NIM 2250 90 20 71 11 003 dari Prodi Kimia kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengulas video dari topik yang sedang hangat, yaitu toko buku Gunung Agung yang akan tutup. Namun sebelum saya mengulas video tersebut, mari kita menyaksikan video tersebut. Setelah 70 tahun berdiri, toko buku Gunung Agung akan menutup seluruh gerainya di akhir 2023 ini. Penutupan dilakukan karena kerugian operasional yang terus membengkak setiap bulannya, guys. Dari 2013, toko buku Gunung Agung udah berjuang buat mengatasi kerugian karena biaya operasional yang gak sebanding sama penjualan. Kondisi kerugian juga diperparah sama pandemi COVID-19 dan bikin toko buku Gunung Agung gak bisa bertahan lagi. Ada yang bilang ya mungkin karena Gunung Agung gak bisa beradaptasi sama zaman aja. Well, sebenarnya selain Gunung Agung, udah banyak toko buku yang tutup cabang atau bahkan tutup sama sekali, padahal konsepnya juga bagus. Kayak Books and Beyond, Kinokuniya, QB, dan Aksara di Kemang, bahkan Togabas di Solo tahun ini juga tutup karena keuntungan yang gak sebanding sama kursnya. Kita perlu khawatir nih sama tutupnya toko buku. Jangan-jangan mereka tutup karena minat baca masyarakat sekarang rendah. UNESCO pernah menyebut minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Terus Indonesia juga menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dengan minat baca paling rendah di dunia. Rendahnya minat baca terjadi bukan karena masyarakat nggak punya waktu buat baca, tapi karena masyarakat Indonesia lebih suka mengakses media sosial dan menonton video singkat. Baca buku mungkin udah enggak, tapi baca-baca di sosmed bisa sampai berjam-jam. Bahkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sampai 8 jam buat berselancar di media sosial. Gak heran deh kalau kita dinobatkan sebagai netizen paling cerewet di media sosial. Nah sekarang karena toko buku tertutup, harusnya ini jadi alarm bahaya buat dunia perbukuan dan literasi di Indonesia, guys. Terus toko buku di Indonesia mungkin masih ada Gramedia, Periplus, dan segelintir toko buku kecil serta penjual buku bekas. Walaupun sekarang informasi hiburan dan pengetahuan tuh ada di mana-mana, tapi kita tetap butuh buku, guys. Selain karena lebih bergizi, buku juga bisa mengurangi stres dan mencegah kepikunan. Kalau kalian biasa suka baca buku apa nih? Coba share dong buku yang wajib dibaca. Seperti video yang sudah kita simak tadi, toko buku Gunung Agung sendiri merupakan toko buku yang sudah berdiri lebih dari 70 tahun. Pengumuman penutupan semua toko atau outlet yang tersisa pada tahun ini lantaran perusahaan tidak dapat bertahan dengan tambahan kerugian operasional yang semakin membengkak. Selain itu, juga terdapat toko buku terkenal lainnya yang melakukan penutupan karena terus merugi, seperti Books and Beyond, Kinokuniya, dan Aksara. Berdasarkan berita yang sudah kita saksikan tadi, tutupnya beberapa toko buku nasional ini merupakan suatu urgensi untuk masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena hal tersebut menandakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia sangat rendah dan sempat juga disebutkan juga di dalam video bahwa UNESCO pernah menyebut minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang dimana artinya dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang meminat membaca. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan konten seperti audio dan video. Belum lagi dengan minat baca masyarakat Indonesia yang rendah, membuat konten-konten tersebut lebih digemari. Menurut saya pribadi, penyebab lain dari lebih diminatinya konten audio dan video karena kemungkinan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Jika kita menghitung secara kasar, uang untuk membeli kuota internet dalam sebulan dimisalkan 60.000, dan dengan 60.000 itu kita bisa mengakses berbagai video yang ada di berbagai platform. Belum lagi ditambah jika kita berada di tempat yang menyediakan wifi, sehingga kita bisa menghemat kuota. Jika dibandingkan dengan harga buku satuan yang berada di antara 40.000 sampai 100.000 atau bahkan bisa lebih mahal hanya untuk mendapat satu buku, tentunya masyarakat akan memilih opsi yang lebih murah. Masyarakat sendiri perlu mendapat edukasi bahwa kita tidak boleh melulu tergantung pada elektronik. Membaca buku juga memiliki banyak manfaat, seperti mencegah stres dan kepikunan. Juga sempat disinggung bahwa buku lebih bergizi. Maksud dari pernyataan ini adalah buku dapat membawa pembaca menuju ke arah yang lebih baik. Jadi, mari kita sama-sama sadar pentingnya membaca buku. Sekian dan terima kasih.